Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan fakta jemaat sepekan. Pada ibadah umum itu, 15 Desember 2024 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Irene Monalisa dan Talenta, SITO, Kepala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dimulai dari tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2024. Masuk kembali tanggal 12 Januari 2024
firman Tuhan berkata, "Sebab itu, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu penanda, sesungguhnya seorang perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel." Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu sebagai pembuka, yaitu dari Kidung Keesaan 158 bait 1 dan 2. Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menanti penolong yang bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah Minggu Advent keempat saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagi saudara yang dilindungi Allah, Tuhan besertamu. Dan bersamamu juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Tema ini berbicara tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk membawa ketiga hadiah terbesar bagi dunia. Hadiah iman, pengharapan, dan kasih. Tak pernah diberikan oleh siapapun dan dari manapun. Itu datang bersama Kristus bagi dunia. Firman Allah berkata, "Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga." Kunci Daud datanglah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya sama umatmu bersoraklah,
pengakuan dosa. Allah datang dalam diri Kristus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk memulihkan dunia. Firman Allah berkata, "Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah." 2 Korintus 5 ayat 20. Ajarkan firman Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati mengaku dosa kita kepada Allah. Kita mengaku secara pribadi. Kini kita selaku jemaat, kita mengaku melalui nyanyian dari Kidung Keesaan 67 bait 1 sampai 3. Dari bawah bumi dosa, padamu ku berseru. Tuhan dengarkanlah hamba, indahkanlah doaku. Jika Tuhan ingat dosa, siapa dapat tahan? Tuhan ampunilah kami agar umat-Mu takwa. Harapkan kepada Tuhan tumpuan kerahiman. Jiwaku menanti Tuhan, sabdanya ku dambakan. Akan fajar dini hari, rindu para penjaga. Akan Tuhan dan ampunnya, rindulah umat Allah. Buatlah umat-Mu Tuhan menantikan sabda-Mu, kerelaan yang sejati hanya ada padamu. Ampun yang berlimpah-limpah hanya padamu Allah. Tuhan bebaskanlah kami dari hukuman dosa. Bapak Ibu kekasih Kristus, untuk mendengar berita anugerah Tuhan, mari saya jemput bangkit berdiri dengan rasa hormat dan penuh syukur.
Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan sabda firman Tuhan ini, pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Petunjuk hidup baru. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar kita melakukan apa yang baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Galatia 6 ayat 10. Takutlah akan Allah dan berpengarahlah terus kepada sabdanya. Dalam kemurahan Tuhan Kristus. Bapak Ibu, tiba bagi kita saatnya untuk mendengar sabda Allah. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita masing-masing seraya menyanyi dari Kidung Kesan 153 bait pertama kedua, Gapuramu capangkanlah, lapangkanlah. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Mari kita tunduk
kepala, tundukkan kepala, meneduhkan hati dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha kasih, maha besar, Allah sumber, segala sumber kehidupan kami yang memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Sementara firman Tuhan dibentangkan, kami memohon Roh Kudus mengiluminasikan, menerangi hati pikiran kami dari semua hal yang koinais, yang kotor, dan selubung diangkat Tuhan, sehingga setiap kami menerima firman Tuhan ditenggelamkan dalam kasih Tuhan. Pada jam pemberitaan firman Tuhan ini, ketika ada yang mengalami pergumulan, Tuhan memberi jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan setiap kami mengalami hubungan yang mendalam dengan Tuhan, dikendalikan sepenuhnya oleh Allah dan menerima semua yang disediakan Allah di alam roh itu nyata di tangan kami. Dalam Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa menerimanya. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu yang sudah ketemu bagian firman Tuhan ini, yang bisa bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya, diundang bangkit berdiri. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Bersama-sama kita bunyikan, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya kembali berkesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nuansa Natal kali ini lebih luar biasa lagi. Sebenarnya yang ditampilkan biasa, tapi hati pikiran kita sungguh luar biasa menyambut Tuhan. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri tahun 2024 ini. Ada harapan, ada cita-cita, ada penderitaan, ada tangis air mata, ada kesusahan, ada sakit. Tapi bersama dengan Tuhan kita mampu lewati ini semua. Puji Tuhan, setiap kita dalam lindungan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan. Berikut memasuki akhir dari bulan Desember 2024 dan akan segera memasuki tahun baru 2025. Bapak Ibu Saudara memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang lebih lagi. Ya, doa kita bersama, yang suka sakit-sakitan kemudian disembuhkan Tuhan, yang hutang terlilit kemudian terbayarkan semuanya. Berkat Tuhan dari segala penjuru mengarah kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara, berkat jasmani maupun rohani. Yang pacaran putus kembali lagi, yang pasangan kurang harmonis menjadi lebih harmonis lagi. Bapak Ibu,
kita memiliki penyertaan kemurahan Tuhan untuk tetap hidup mewujudkan kehendak Allah dengan bersama-sama memperbesar kapasitas diri kami, diri kita masing-masing memiliki nilai di hadapan Tuhan yang dasarnya adalah kasih Allah. Mengapa kasih Allah itu begitu besar? Karena kasih Allah itu tujuan. Kasih Allah itu bukan sarana. Tujuan hidup kita adalah mengarahkan diri hidup dalam kasih Allah. Kenapa kasih Allah paling besar? Karena kasih adalah anugerah yang terbesar. Cinta kasih yang tanpa batas. Karena kasih Allah itu abadi. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah telah diwujudkan Allah dalam kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini minggu Advent yang terakhir, yang keempat, penantian. Masa-masa penantian ini kemudian kita akan bersama memasuki Natal Kristus. Dalam Natal Kristus kemudian sukacita yang luar biasa itu didahului dengan minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mohon izin untuk menyapa Bapak Ibu Saudara bahwa setiap umat Tuhan yang hidupnya dalam iman, pengharapan, dan kasih Allah, Shalom, damai di hati, Shalom. Bapak Ibu, karena temanya adalah iman, pengharapan, dan kasih, saya di mimbar utama ini mohon izin bertanya kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Apa bukti hidup kita, hidup umat Tuhan, sisa waktu yang ada itu dalam iman, pengharapan, dan kasih yang benar, kasih Allah yang benar? Karena bisa jadi iman pengharapanku keliru. Dan kasih yang kumiliki ini kasih yang mengarah bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita jawab dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Setidaknya dari banyak jawaban yang Bapak Ibu telah nyatakan dalam kehidupan saya meneguhkan, maka yang pertama, bukti hidup kita dalam iman, pengharapan, dan kasih yang benar itu terbukti waktu-waktu seterusnya adalah hidup ini dikendalikan oleh Allah. Dan yang kedua, setelah dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, maka kehidupan ini menyatakan kasih Allah, mengalirkan kasih Allah, mengalirkan hakikat Allah. Saudara, dua hal ini mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, hidup dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Ini tentang iman dan pengharapan kita yang dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Bahwa sikap pikiran yang benar, sikap hati yang benar, yang dikendalikan totalitas oleh Allah akan menentukan wujud perbuatan kasih. Kasih yang terbesar, karena menjadi tujuan dan bukan sarana. Berikut, apa arti iman yang pertama? Saya bunyikan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya adalah mewujudkan apa yang kita imani. Mari kita takar ulang, mari kita cek dalam diri apakah benar yang kita imani. Karena begini, iman
ini berkaitan dengan janji Allah. Iman berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi yang kita imani hanya janji Allah. Yang kita imani hanya kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bahwa iman artinya adalah percaya kepada Allah, dikendalikan sepenuhnya Allah untuk mencapai maksud Allah. Ada banyak orang yang mengejar tidak cocok dengan apa yang disediakan oleh Allah. Berikut, jadi iman adalah mewujudkan apa yang Allah kehendaki. Atau mewujudkan apa yang saya kehendaki. Karena ada banyak orang, iman itu diterjemahkan apa yang saya kehendaki. Berikut, kira-kira ada atau tidak iman demi mewujudkan keinginan diri? Ini yang keliru, ini yang menyimpang. Bukan mengejar kekudusan Tuhan dalam panggilan berkasih-kasihan, bukan mewujudkan stabilitas keutuhan, kesatuan kita untuk mengarah kepada tujuan Allah, tetapi demi ambisi pribadi, tetapi demi kedudukan, tetapi demi posisi, tetapi demi yang terbesar di antara kami. Ada enggak demikian? Jadi bukan mengejar hati hamba, tetapi ya pengen menjadi tuan, otoriter, memiliki kecenderungan kesombongan. Ada enggak iman itu mencari kesukaan manusia, bukan mencari kesukaan Allah? Ada enggak iman itu bukan mencari perkenanan Allah, tetapi abai dan lalai terhadap tanggung jawabnya, apatis, tidak peduli? Berikut, ada enggak orang yang urus gereja itu dengan cara-cara sendiri, dengan cara duniawi, dengan cara-cara asumsi, dengan cara-cara persepsi yang keliru? Bukan otoritas Allah, bukan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah, tapi dikendalikan oleh diri sendiri, dengan dasar pengetahuan, dengan dasar pengalaman sendiri. Bukan taat peraturan firman Tuhan, bukan taat Tuhan dengan firman-Nya, bukan presisi dengan apa yang dimaksud Tuhan, bukan tegak lurus dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ada enggak seperti itu terjadi dalam kehidupan kita? Pernah enggak melihat orang-orang yang imannya itu keliru? Ya, Bapak Ibu, pada jam pemberitaan firman Tuhan ini di akhir tahun 2024 menjelang memasuki Minggu Natal Kristus atau pada perayaan-perayaan Natal, jika masih ada iman yang keliru, jika masih ada iman yang menyimpang, kita tidak mengeraskan hati. Tuhan tahu siapa yang dimaksud. Ketika firman Tuhan ini berkata kepada setiap kita, kita tidak mengeraskan hati dan berkata, Tuhan itu aku sudah Tuhan. Itu terjadi dalam hidupku Tuhan. Aku mohon ampun di hadapan Tuhan karena selama ini aku mengejar yang tidak cocok yang disediakan oleh Allah. Allah menghendaki aku meraih hatimu, kasihmu, tetapi aku mengejar tangannya Tuhan. Pemulihan Tuhan, kesehatan, dan semua hal yang aku pikir dengan kejayaan kehormatan itu. Aku meraih segalanya, tetapi sesungguhnya aku tidak memiliki kasih. Dan itu enggak ada manfaatnya. Saudara kekasih Kristus, setiap kita yang dengan merendahkan diri, mengaku dosa, menyangkali diri, bertobat, maka seperti 2 Korintus 10 ayat yang kelima, demikian hidup kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, ketika Kristus ada di dalam diri, ketika Kristus menjadi wasit dalam kehidupan kita, maka ketika ada penyimpangan,
pasti ada peluit kencang yang berbunyi di dalam diri ini. Setiap kali kita melihat, merasakan diri ini menentang Kristus, diri ini melawan Kristus, diri ini berjalan tanpa Kristus, maka aku patahkan, maka aku tundukkan segala pikiran yang menentang pengenalan Kristus itu dan menaklukkannya pada Kristus. Saudara, kebesaran seseorang bukan karena sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi dimulai dari diri ini ketika sadar diri, tanpa ditegur orang lain, ditegur oleh Tuhan di dalam diri, kemudian berubah, mengaku dosa, kemudian bertobat. Selama ini yang aku imani ternyata keliru. Berikut, apa itu arti pengharapan? Salah satu bagian firman Tuhan Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Allah yang baik telah menaruh kebaikannya dalam diri Bapak Ibu Saudara, berupa impian, berupa harapan, berupa cita-cita. Ada anak usia pemuda remaja, udah tidak berdaya, dan ada yang narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, ada yang naik ke menara Sutet dan berkuasa. Aku tidak kuasa dengan cinta. Ada opung-opung simbah orang tua 70 tahun ke atas masih tegap. Kenapa? Karena masih punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan itu wajahnya biasanya enggak seperti pepaya, tetapi seperti semangka, penuh dengan senyum pengharapan. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya wajah kelihatan cemberut. Coba tanya ke yang dekat, kau masih punya pengharapan? Puji Tuhan kalau masih punya pengharapan, karena pengharapan itu mimpi kita. Saudara, kita tidak pernah tahu betapa hebatnya Allah di dalam diri kita sampai kita mewujudkannya. Ya kalau masih ada pengharapan dan diwujudkan, ya pasti akan terjadi. Masalahnya ada banyak orang yang tidak berpengharapan. Mewujudkan pengharapan kita dengan hidup dikendalikan sepenuhnya pengharapan kita untuk mencapai maksud Allah. Saudara, di tempat ini ada yang kemudian berkata investasi iman pengharapan kita. Tapi ada yang berkata memperbesar kapasitas diri untuk dipercaya Tuhan lebih lagi, untuk memiliki value, nilai di hadapan Tuhan dan sesama, untuk memastikan hidup kita mencapai maksud Tuhan. Semuanya itu tepat. Berikut, apa buktinya hidup kita dikendalikan sepenuhnya iman dan pengharapan kita ini? Jadi yang sudah usia, pernah di kampung, pernah melihat ada sapi atau kerbau yang sekarang sudah mulai berkurang karena sawah dikerjakan dengan traktor atau dengan mesin. Dulu waktu saya kecil saya melihat ada yang disebut bajak. Bajak itu kanan kiri ada kerbau atau berpasangan atau sapi berpasangan. Nah, biasanya yang dipasangkan itu yang muda dengan yang sudah senior. Lalu belajar dia, karena dikekang duanya, kalau yang sudah jadi, yang senior ini nurut dia. Diarahkan kemana oleh petani itu nurut. Tapi yang muda ini banyak godaannya. Ngeluh lah, pengen berhentilah, ada rumput hijau mau lari ke sana lah. Bisa nggak dia lari? Nggak bisa, karena
dia diikat oleh gandar. Jadi orang yang dikendalikan sepenuhnya oleh Allah itu magang seumur hidup. Imannya diperbaharui, pengharapannya itu benar. Berikut adalah saya bunyikan Matius pasal 11:29b. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tanpa kecuali di tempat ini belajar magang dengan Tuhan Yesus itu seumur hidup. Sampai kita dipanggil Tuhan. Saya dengan Bapak Ibu Saudara magang. Dalam iman pengharapan dikendalikan sepenuhnya oleh Kristus itu ya nurut ketika, nggak boleh. Ketika berhenti, ketika malas, ketika mau menyimpang, ketika di bawah ada sesuatu, mau memungut sesuatu. Enggak boleh. Saudara kekasih, Kristus kekuatan iman percaya kita, hidup kita ini terletak pada seberapa lemah lembut kekuatan kuasa yang terkendali untuk kita dibentuk Tuhan. Rendah hati adalah memikirkan orang lain, bukan mengutamakan diri sendiri. Ketika itu ada terjadi dalam kehidupan kita, maka kita menjadi hidup seperti dimaksud Allah. Kira-kira hidup kita suka memberontak, Allah atau nurut? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu menjawab dalam hati, aku nurut atau aku mau terus nurut. Berikut yang kedua, apa bukti hidup umat dalam iman, pengharapan, dan kasih? Ini sekarang bicara mengenai kasih. Hidup menyatakan kasih. Kasih menjadi tujuan bukan sarana, mengalirkan dampak penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Jika kita memperingati kelahiran Kristus, tapi sesungguhnya kita sudah menerima Kristus. Bukan berarti Kristus akan lahir, kita hanya peringati kelahiran Kristus itu di dunia dan di dalam diri kita. Apa arti kasih? Saya bunyikan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kasih pasti lemah lembut, betul, tapi tidak cukup dinyanyikan. Kasih itu bukan kita pikirkan, kasih itu bukan kita rencanakan. Ada pasangan muda-mudi atau pasangan khususnya yang sudah menikah, lagi ada masalah, nunggu ada mood, ada suasana hati baik, lalu baikan. Lalu yang benar adalah tindakan kasih, maka perasaan itu muncul. Jangan tunggu perasaan nggak muncul sampai tahun 2026. Tapi tindakan kasih yang sederhana akan muncul perasaan itu. Saudara yang hidupnya penuh dengan kasih, kemurahan Tuhan. Apa bukti hidup kita menyatakan kasih Allah? Kita memiliki kasih Allah, tapi nggak bisa mengampuni. Kita memiliki kasih Allah, tetapi kemudian masih membenci. Kita hidup dalam kuasa pengampunan, harusnya saling mengampuni. Roma 5 ayat yang ke-8, coba bagian ini kita lihat bersama-sama. Ada Natal, ada suasana Natal, masih ada uring-uringan, masih ada ketidaksepakatan, masih ada yang keberatan, masalahnya sepele. Berikut Roma 5 ayat yang ke-8 bersama-sama, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kasih Kristus yang tertinggi, yang diwujudkan oleh Allah, yang harusnya kita wujudkan adalah
Tuhan Yesus itu mengasihi kita, mengampuni kita, kita masih produksi dalam dosa, masih melakukan percabulan, masih melakukan pemberontakan, masih hidup dalam keinginan duniawi dan keinginan hawa nafsu, kedagingan, masih gosipnya hidup, masih hibah, masih fitnah. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini masih ada beban karena saya dibenci tanpa alasan? Saya nanya, kenapa kamu benci? Nggak ada. Ya kamu kenapa begitu diberkati? Loh saya diberkati itu usaha, kenapa saya dibenci? Masih digosipin, difitnah, ditusuk dari belakang, digunting dalam lipatan, ditutup piring nasinya, istilahnya. Kenapa? Padahal nggak ada masalah. Padahal Bapak Ibu Saudara baik, tetap rendah hati, tetap sopan, tetap memberi, istilahnya. Rumah Bapak Ibu Saudara itu tidak dipagari dengan pecahan kaca atau duri, tapi dipagari dengan piring yang ada isinya buat orang lain. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara dibenci? Ada enggak? Saya kira ada. Lalu bisa enggak mengampuni orang-orang seperti itu? Pantas enggak diampuni orang-orang seperti itu? Saudara berkata, aku mengampuni. Bukan karena engkau pantas atau tidak diampuni, tapi berdasarkan kebesaran Kristus di dalam diriku. Aku sudah mengampuni, ketika engkau enggak datang pun aku mengampuni. Ketika engkau masih berbuat begitu, sampai mati pun engkau berbuat begitu kepadaku, aku mengampuni. Amin. Aminnya yang kecil ini kayaknya kurang yakin. Coba bersama dengan saya. Mari kita proklamasikan dalam dunia roh. Sambil ingat, siapa orang yang melakukan itu kepada Bapak Ibu Saudara, yang menyakitkan itu. Coba bayangkan, sebut namanya di dalam hati ya, jangan disebutkan, nanti orang lain tahu. Akan tetapi, bersama-sama, akan tetapi aku menunjukkan kasih Kristus. Bersama-sama, akan tetapi aku menunjukkan kasih Kristus. Aku mengampuni, aku membebaskan, meskipun namanya disebut. Siapa dia? Masih berbuat dosa kepadaku, masih membenci aku, tapi aku mengasihi. Amin. Saudara, kalau itu nanti praktekkan di rumah, lega hidup ini. Kasih itu terwujud, kasih itu terbukti, amin. Dan Bapak Ibu Saudara terkenal karena penuh kasih dan pengampunan. Berikut, apa bukti hidup kita menyatakan kasih Allah? Ada banyak orang di keluarga, di gereja menyatakan, aku mau cari kebenaran, aku pengen menegakkan kebenaran, aku mau nanya kebenaran seperti apa. Maka ada banyak orang menghakimi, maka ada banyak orang membuat stereotip, melabel orang lain. Maka banyak orang menuntut, karena ada firman Tuhan berkata, ketika ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan sukacita di mana-mana. Pertanyaannya, apakah benar kebenaran itu menuntut? Apakah kebenaran itu kemudian melabel, menghakimi orang lain, meminta pertanggungjawaban orang lain? Saudara, kalau itu enggak ada hubungannya dengan hidup dunia, keadilan dunia dan kebenaran dunia. Tapi Kristus mengajarkan dengan kasih, karena satu hal di 1 Yohanes 2 yang kelima. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup Kristus itu penuh kasih. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kebenaran bagi Tuhan Yesus dan pengikutnya adalah sacrifice.
bayar harga mengorbankan diri. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang berkorban demi stabilitas keutuhan hubungan keluarga kita, hubungan di gereja kita, dialah yang dimaksud Tuhan. Bukan menuntut, bukan menyalah-nyalahkan, bukan meniadakan, bukan menyingkirkan, tetapi berkorban menyatukan. Amin. Saudara yang biasa jadi sendi, karena sendi itu merasakan sakit pertama ketika terjadi peregangan. Ada orang dikeluarkan dari grup WhatsApp aja bisa bunuh adminnya. Kecil masalahnya dan ini sangat memprihatinkan. Saudara, apa bukti hidup kita menyatakan kasih? Kasih Kristus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu Saudara punya akses untuk mendapatkan 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, murid Kristus bertanggung jawab memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara bertanggung jawab bukan hanya 5.000 orang. Ada jutaan orang di dunia ini. Jika kita yang memiliki akses mendapatkan 5 roti 2 ikan itu tidak dimanfaatkan, bagaimana kita bisa menerima menyalurkan 5 roti 2 ikan itu? Tapi ketika Bapak Ibu Saudara menggunakan akses itu, lalu kemudian memberi akses itu kepada orang lain, maka GKO secara sinodal, khususnya GKO Depok 1 ini membuat program dalam rapat majelis jemaat terbuka, menciptakan sistem agar semuanya tercukupi, agar semuanya terlayani, agar semuanya menerima kasih Tuhan, agar semuanya tidak ada yang terhilang. Ini wujud yang dilakukan gereja dan sinode. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Amin. Berikut pada bagian akhir ini saya mau sampaikan begini. Ibu-ibu lagi bersih-bersih, lagi melakukan aktivitas kesehariannya. Pagi jam 4 pagi udah bangun, setel renungan harian Sinode GKO, dengerin dengan baik. Lalu bersih-bersih, mandi, kemudian nyiapin sarapan untuk anak-anaknya. Ada yang antar anaknya ke sekolah, pulang dari ngantar anaknya sekolah, dia masih sibuk nyuci lagi, nyetrika lagi, beres-beres lagi. Nyapu halaman-halamannya nggak begitu luas. Tapi masih pagi jam 10, ada 3 kakek-kakek pakaian putih, pakai jubah lusuh. Dulu kita kalau lihat orang baju putih itu senang, karena itu kalau enggak dokter kesehatan atau, tapi kadang kita takut kalau ada orang pakai baju putih, pakai jubah. Lalu ibu, mohon maaf saya haus, boleh enggak saya minta minum, katanya. Lalu ibu ini ngambilin minuman dan dibawa keluar. Lalu, kakek dari mana? Saya perjalanan jauh dan saya disuruh untuk masuk ke rumah ibu. Oh, minta maaf suami saya belum pulang, masih ngantor, jadi belum bisa kami temui di dalam, di teras saja ya. Dikasih mau minum teh, kopi atau apa, disiapin camilan. Lalu nunggu, suaminya ditelepon, biasanya pulang jam 4, jam 5, dia pulang jam 1 karena ada tamu. Lalu ketika ditanya oleh suaminya, Bapak siapa? Saya Kejayaan. Luar biasa, ini mau tahun baru ada Kejayaan mau masuk ke rumah kita. Satu lagi kehormatan. Kejayaan, kehormatan. Saya bukan hanya kejayaan kehormatan, saya sekaligus adalah kekayaan. Kekayaan, kejayaan, kehormatan. Ada 2 orang ini memiliki hal demikian. Lalu dan saya adalah kasih. Izinkanlah saya masuk. Tapi gini Bapak Ibu, kami tidak bisa masuk 3-tiganya, hanya salah satu. Kalau Bapak Ibu pilih kekayaan,
ya kejayaan kehormatan nggak masuk. Kalau pilih kejayaan kehormatan, kekayaan nggak masuk. Berikut, senang mereka. Hutang kita lunas. Semuanya jadi lancar. Kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan tahun-tahun yang mendatang. Anaknya dipanggil, Pak, Papa kan kerja dari pagi sampai sore, kekayaan aja. Lalu istrinya berkata, kekayaan percuma kalau nggak ada kejayaan dan kehormatan. Cuma kaya aja. Berikut ada adik ipar dari suaminya itu datang dan dimintain sharing. Ini aktivis gereja, penatua dia. Lalu bilang, kalau saran saya, usul saya, kasih aja. Percuma ada kekayaan, kejayaan, tapi ribut nggak ada kasih. Ya percuma kalau kemudian kaya raya tetapi nggak ada damai sejahtera. Ya udahlah kalau gitu. Kita berdoa minta Tuhan kami putuskan agar kasih masuk dalam keluarga kami, katanya. Oke. Bapak-bapak, 3 orang siapa yang namanya kasih silakan masuk. Ya, mereka keputusan itu ya karena kasih itu yang utama. Masuk. Kasih masuk. Kejayaan kehormatan masuk dan kekayaan masuk. 3-tiganya masuk. Loh, kakek, katanya kalau salah satu yang dipanggil masuk, ya betul. Bapak Ibu, kalau yang Ibu Bapak panggil salah satu di antara kami kejayaan kehormatan yang masuk, maka yang lain enggak. Kalau kekayaan yang masuk, yang lain enggak. Tapi yang dipilih Bapak itu kasih, maka kejayaan kehormatan dan kekayaan itu masuk. Saudara kekasih Kristus, pada bagian akhir firman Tuhan ini saya bunyikan lagi 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, mari di sisa waktu kehidupan kita mengarahkan diri pada iman pengharapan yang benar sebagai sarana dan wujudnya adalah kasih. Karena ketika kita meraih kasih dan mencapai kasih, memiliki bukti kasih, kita hidup seperti yang dimaksud Tuhan. Saudara akan melebihi harapan sendiri. Saudara akan melampaui harapan orang lain. Siapapun kita, perkenanan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang dengar baik firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan alasan Bapak Ibu Saudara masih tinggal dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengaminkan bagian firman Tuhan yang bersama kita telah terima dengan menyanyi dari Kidung Kesan 153 bait ketiga dan kelima, Gapuramu lapangkanlah. Masukinya selagu surya membenar, diberinya nikmat yang besar, terpuji penebus.
bersamaku, ku buka hati bagimu, ya Tuhan masuk dan beri pengasihan-Mu tak henti, dan Roh Kudus jadikanlah penunjuk jalan yang bakal nama-Mu penebus, terpujilah terus. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri dan mengaku iman kita dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, masalkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, dan dari sana itu mengapingi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami dengan lembut hati mendengar firman-Mu, kami berusaha menyesuaikan hati pikiran kami dengan apa yang Kau kehendaki, sehingga iman bukan lagi mewujudkan apa yang kami kehendaki, tetapi mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan tujuan Allah menciptakan hidup kami dan janji-janji-Mu yang melebihi harapan impian kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami bersama-sama mewujudkan, membuktikan iman kami yang benar, pengharapan kami yang benar, dan kasih kami, karena yang menjadi tujuan Allah adalah kasih. Kami menerima kasih dan menyatakan kasih kami semasa kami masih tinggal dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu kami doakan jadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Sugito, keluarga Saudari Laura, Valentina Sitorus, keluarga Ibu Deje Erna Mantiri Sudarmo, keluarga Ibu Loisder Poru Hombing, keluarga Ibu Karsini Surojo, keluarga Saudari Nur Hayati Sega, keluarga Bapak Tukiar Pranoto Saputro, keluarga Saudari Panatua Adianingsih, keluarga Ibu Tugilah Umaryanto, dan keluarga Ibu Ning Suprapti Sukadi. Tuhan Yesus yang memberkati keluarga, memelihara, menuntun, menyertai, dan memberkati. Kami mendoakan keluarga ini di akhir bulan Desember, akhir tahun 2024, demikian memasuki tahun 2025, Tuhan membuat mereka lebih lagi menerima perkenanan Tuhan dengan iman, pengharapan, dan kasih mereka yang semakin maksimal. Kami juga mendoakan Gembala Sidang Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta beserta seluruh keluarga, seluruh panatua dan keluarga, seluruh pekerja gereja dengan keluarga, komisi-komisi yang bertugas mengeksekusi program di gerejamu beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan, kemurahan dalam kehidupan mereka lebih lagi. Kami juga doakan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup,
Kami doakan keluarga yang mendapatkan keturunan, ibu yang sedang mengandung. Kami doakan bangsa negara Republik Indonesia, khususnya Kota Depok di mana kami tinggal dan berkarya. Pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh dalam kemandirian teologi daya dan dana. Sinode GKO kami doakan dalam upaya untuk bersinergi dengan seluruh gereja dari tanah Papua sampai dengan Sumatera. Kami doakan Natal Jemaat GKO Depok 1 24 Desember 2024. Kami juga doakan seluruh acara Natal Jemaat Natal umum tanggal 25 Desember dalam ibadah. Di tempat ini kami juga doakan untuk ibadah malam tahun baru 31 Desember. Demikian Natal Pelpri Sesinode tanggal 11 Januari 2025, Natal Pemuda 18 Januari 2025. Seluruh kegiatan ini Tuhan yang membuat momentum menjadi lebih lagi kami bersemangat dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Kami doakan pekerjaan renovasi gedung gereja yang berjalan dengan baik dan akan terus menjadi lebih kokoh, indah, kuat. Kami doakan jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makapitu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Farida Sibuya, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Ariati Marlina Seka, Bapak Hari Laisina dan Saudara Gustav Mama, ke dalam Tuhan penuh kasih-Mu, Tuhan Sang Penyembuh, Tuhan yang memulihkan sehat sempurna seperti maksud Tuhan. Kami doakan yang berulang tahun di pekan ini, Saudara Diko Christopher Ramlan, Dian Natalia Setiawan, Bapak Daniel Liu, Bapak Christian Freddy T. Samara, Natali Parasya Kristi Hardianto, Sheryl Devina Noel Indrawan, Randy Immanuel Talian, Saudara Togar Christian Henratmo, Bapak Deni Sumlang Juju, Bapak Demetrius Tanio, Bapak Roynaldo Musi, Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tuping dan Bapak Daniel Tony Hardianto, agar iman, pengharapan dan kasih-Nya lebih lagi tepat, presisi dengan maksud Tuhan dan penuh dengan perkenanan berkat Tuhan. Kami doakan suku yang terabaikan, yaitu Damelas. Orang Damelas tinggal di Kecamatan Domsul atau Domelas Suju, Kabupaten Puol, Provinsi Sulawesi Tengah. Daerah mereka terkenal dan terletak di semanjung barat laut, bagian barat dibatasi oleh Selat Makassar, bagian timur oleh Teluk Tomini, dan bagian selatan oleh Kecamatan Dempal Selatan. Kami doakan ya Tuhan, karena sejak dulu orang Damelas adalah Muslim, mereka bangga menjadi Muslim dan taat menjalankan 5 rukun Islam. Namun demikian banyak di antara mereka masih memegang teguh kepercayaan lama, yaitu animisme. Maka untuk itu Tuhan, kami berdoa agar kuasa-kuasa roh kegelapan yang menyeliputi orang-orang Damelas dipatahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga orang Damelas dapat membuka mata rohani mereka untuk hidup benar dan menerima Injil. Kami mendoakan agar terbuka lebar bagi pemberitaan Injil pada orang Damelas, baik melalui pekerja-pekerja Tuhan, media online maupun pengalaman iman orang-orang Damelas sendiri. Kami mendoakan potensi pariwisata daerah Damelas dapat dikembangkan maksimal oleh pemerintah setempat hingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Damelas diberkati lebih lagi. Kami yakin dan percaya ya Tuhan,
setiap kami yang datang di tempat pemujaan ini, kami yang berdoa dalam Tuhan pergumulan kerinduan harapan kami. Tahun 2025, segala berkat Tuhan, perkenanan Tuhan dari segala penjuru mengarah kepada kami. Jika tahun sebelumnya kami diliputi oleh COVID, perekonomian yang sulit, kami yakin pemerintah yang ada dipakai menggeliatkan ekonomi dan semua dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, yang sehat semakin sehat, yang kurang sehat disembuhkan sehat, yang mengalami pergumulan Tuhan membebaskan, bahkan yang terlilit hutang Tuhan lunaskan. Semua harapan kerinduan yang tidak pernah tercapai, dicapai karena Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa kami ini yang telah sampai kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus demikian. Jawabannya hanya bersumber daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan yakin menerimanya dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat perkataan firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau-lah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan kesukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Sambil pundi-pundi diedarkan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kudung Keesaan 386 bait 1 dan 5. Untuk bait yang kelima nanti Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan wujud hormat kami bagi-Mu. Kami mohon, kuduskanlah
persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Bapak Ibu diharapkan berdiri. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Berkat, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kami bersyukur telah memberi anugerah keselamatan di dalam cinta kasih Kristus. Mampukanlah kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih, Kristus kita tiba di penghujung akhir ibadah utama Minggu pagi hari ini seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Minggu Advent keempat mengingatkan kita tentang kehadiran Kristus yang membawa iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga, hal ini bukan lagi hanya berada di dalam Kristus, tetapi juga sekarang harus hidup di dalam orang percaya, terlebih dalam waktu menanti kedatangannya yang kedua kali. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama Kidung Kesaan 155 bait pertama, kedua, setelah berkat bait yang ketiga, Putri Sion nyanyilah. Soraku
dirikanlah tatamu maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Maka untuk itu arahkanlah hatimu. Bukalah hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Hosiana putra Daud, salam raja mulia, raja damai abadi, putra Allah yang kekal. Hosiana putra Daud, salam raja mulia. Duduk kembali dan kita bersaat teduh. Lepaskan dosaku, tiada kau jauh ke dalam tubir laut, engkau menghempaskan dosaku.